Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Kursumayanti dari Rizky Beauty Salon Ambarawa. Kali ini saya akan mempersembahkan video tutorial make up. Video ini saya persembahkan untuk para pemula sehingga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Di dalam masa pandemi ini, kita harus selalu melaksanakan prokes sebelum melaksanakan tata rias. Kita harus menyediakan hand sanitizer. Ya, kita bersihkan dulu tangan kita. Kita usap dan menggunakan tisu. Dan jangan lupa kita menggunakan masker. Oke. Selamat mengikuti. Pertama-tama wajah kita bersihkan dengan menggunakan susu pembersih. Seluruh wajah dan leher, dahi ya, serta telinga. Dengan menggunakan kapas untuk mengangkat kotoran, dan kita ulang dengan menggunakan penyegar supaya lebih bersih dan terangkat kotorannya. Kemudian wajah semprot dengan face mist. Untuk foundation yang pertama saya gunakan foundation mix yang saya mix, ada 4 merek ya, nanti bisa japri saya atau deskripsi nanti ada. Saya ratakan ke seluruh wajah. Tujuan saya yang pertama saya gunakan foundation yang mix ini supaya bedak nanti awet, tidak luntur walaupun aktivitas dalam jangka waktu lama atau seharian tidak bakalan luntur. Saya aplikasikan merata leher, telinga, untuk ya belakang, dahi. Kemudian foundation yang kedua saya aplikasikan yang warna beige dari La Tulip. Yang warna beige saya, karena wajah ini dari model tidak merata, ada bercak putih dan hitam, saya oleskan merata ya, saya tepuk-tepuk dengan menggunakan saput bawah mata ya, telinga, dagu, bibir juga ya. Bibir harus tertutup dengan foundation supaya nanti kita dapat membentuk bibir yang sesuai keinginan kita. Bisa menutup kekurangan dari bentuk bibir aslinya. Untuk langkah yang berikutnya, saya aplikasikan foundation dari Kryolan yang nomor 4, yaitu warna terang. Saya aplikasikan di daerah-daerah yang ingin saya tonjolkan, jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena tadi waktu memakai foundation warna beige itu untuk menutupi atau menyembunyikan wajah jenongnya juga, dahi yang jenong. Kemudian ini dengan Kryolan saya aplikasikan pada wajah yang saya tonjolkan. Ini saya tonjolkan di atas bibir, dagu, di bawah mata. Kemudian saya ambil kontur untuk membuat shading pada hidung, biar kelihatan mancung ya, dan tidak besar hidungnya. Kemudian di tulang pipi, juga saya shading supaya kelihatan lebih tirus. Rahang, dahi. Jadi saya tidak suka terlalu hitam. Ini saya baurkan ya.
Kita baurkan supaya kelihatan halus dan tidak kelihatan hitam nanti setelah tata selesai. Kita baurkan dan menggunakan sabut juga. Sudah, ini saya aplikasikan blush on dalam. Supaya apa sih? Supaya nanti awet ya. Kalau hanya blush on luar saja itu nanti setelah tata rias selesai itu biasanya akan memudar ya. Kemudian ini dengan menggunakan bedak bubuk warna putih juga saya aplikasikan pada daerah-daerah yang ingin saya tonjolkan: hidung, bawah mata, dagu, dahi, kemudian di bawah pipi atau di atas rahang. Untuk bagian yang saya samarkan, yang tadi saya shading, saya aplikasikan dengan menggunakan bedak tabur warna kuning kecoklatan dari Ratu juga. Jadi bedak tabur itu sebagai pengunci ya. Dan setelah bedak tabur saya aplikasikan bedak padat supaya lebih sempurna bedaknya, lebih nempel dengan menggunakan kuas. Dan saya gunakan bedak dari merek Titan Hak. Itu ada dua ya, kanan kiri bersebelahan itu bedaknya yang saya pakai, dan saya aplikasikan rata. Meskipun saya aplikasikan rata, tapi wajahnya sudah kelihatan agak panjang ya, nggak bulat, tidak seperti waktu belum saya bedakin tadi. Ini kita langkah berikutnya yaitu alis. Alis kita sikat. Nah, ini karena alis tidak dicukur, jadi saya pakai lem bulu mata. Nah, kemudian saya baru membuat kerangka untuk membentuk alis. Saya membuat kerangka dengan pensil merek Viva yang brown ya, yang coklat. Merek Viva ini lumayan ya, jadi warnanya juga sesuai dengan orang Indonesia dan juga awet, tidak mudah luntur. Nah, itu karena rambut tidak mau dicukur dan baru saya oleskan dengan lem bulu mata, maka masih kelihatan hitam untuk di bawahnya ya, dan belum rapi. Nah, saya isi dulu dalam kerangka alis tadi dengan menggunakan eyeshadow warna coklat, dan saya baurkan dikit dengan warna hitam. Nah, supaya kelihatan alami, bagian pangkal alis saya sapukan dengan kuas. Dan saya tegaskan lagi untuk pinggirnya supaya halus seperti tepinya. Saya yakinkan lagi ya, karena tadi habis diisi dengan eyeshadow itu agak hilang garisnya. Nah, kemudian saya tegaskan garis alis, tapi garisnya itu dengan saya oleskan foundation Crayolan. Sebenarnya kalau Crayolan bisa ya, tapi saya tidak suka Crayolan ya. Saya lebih suka dengan foundation Crayolan. Ini cukup bagus juga, cukup nyaman juga digunakan. Langsung saya sapukan ke kelopak matanya supaya nanti kalau diaplikasikan eyeshadow itu bisa nempel. Jadi saya juga tidak suka pakai di base ya, saya kira kurang praktis. Saya kira lebih praktis dengan menggunakan foundation Crayolan. Kemudian langkah selanjutnya saya aplikasikan eyeshadow pada mata. Saya padukan warna brown dan merah, saya tabrakkan. Kemudian di sudut matanya saya berikan warna yang agak gelap, warna coklat dari Altegro.
ya, dia sampai ke bawah mata. Ini saya bentuk untuk hiasan matanya, jadi pas di atas kelopak ya. Nah, sudut matanya itu dikasih yang gelap, nah, supaya kelihatan bayangan mata. Nah, dan nanti mata itu lebih indah. Nah, kemudian saya juga menggunakan teknik cut crease ya, cut crease pada mata supaya mata lebih, hiasan mata lebih indah lagi, lebih cantik lagi, dengan menggunakan foundation Crayolan juga. Nah, sampai ke pangkal mata ya, pangkal, tapi nggak usah sampai ke ujung banget. Nah, kemudian saya aplikasikan eyeshadow warna pink, warna muda, tapi yang glow ya. Saya pilih warna yang glow. Kemudian saya tabrak dengan warna putih sampai ke pangkal mata. Saya teruskan sampai ke bawah supaya kelihatan bercahaya. Nah, kemudian di atasnya kita bikin highlight ya, dan saya menggunakan eyeshadow warna putih. Eyeshadow warna putih saya aplikasikan untuk highlight di atas mata, di bawah alis. Nah, kemudian langkah berikutnya saya bingkai mata bawah dengan menggunakan eyeliner pensil, dan di atasnya sebelum pakaikan bulu mata saya aplikasikan eyeliner dulu, dan sedikit saya bentuk matanya dengan menggunakan eyeliner cair. Kemudian jepit bulu matanya ya, supaya nanti bisa menyatu. Nah, di maskara supaya hitam, kelihatan hitam dan menyatu dengan bulu mata palsu nanti. Kemudian saya langsung lem bulu mata di atas bulu mata asli, nah, kebanyakan ya. Nah, kemudian langsung saya tempelkan, dan teknik seperti ini tidak akan nempel nanti setelah mata terbuka, itu mata tidak akan menempel dengan bulu mata yang di bawah. Langsung saya eyeliner cair ya, mumpung masih dalam keadaan terpejam ini model. Sambil supaya nunggu kering, saya pasang bulu mata yang sebelah kanan juga, langsung saya eyeliner. Nah, jadi sekarang sudah kelihatan indah ya setelah di eyeliner. Nah, kemudian saya sentuh bagian-bagian yang ingin saya tonjolkan dengan vokalur ya. Nah, di bagian dagu, di atas bibir tuh, di samping bibir juga, di bawah mata, tadi hidung, dahi sudah ya, supaya kelihatan glow, kelihatan glowing. Nah, kemudian juga saya sapukan rata menggunakan eyeshadow bubuk dari MAC ya. Itu supaya lebih glowing juga. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya garis bibir dengan menggunakan lip liner. Jadi saya bentuk, saya sempurnakan bentuk bibirnya model. Kemudian saya menggunakan lipstick warna brown dari Treat & Hug ya. Tapi kalau hanya brown saja supaya kelihatan lebih seger ya, saya campur dengan warna merah. Warna merah saya campurkan dengan brown. Nah, warna red dengan brown itu. Nah, jadi coklatnya itu agak tua ya.
jadi kelihatan segar dan sudah mengandung glossy ini, jadi tidak usah pakai lip gloss lagi ya setelahnya. Kita bentuk bibir. Dicek ya, jangan sampai tebal sebelah, jadi kanan dan kiri harus sama. Kemudian saya pasangkan bulu mata bawah, harusnya tadi ya sebelum memakaikan lipstick ya. Nah, pas yang penting hati-hati tangan jangan sampai kesenggol lipstick. Kita naikkan bulu matanya, jangan sampai turun, kalau turun nggak bagus ya, jadi lebih bagus dan indah lagi itu kalau bulu matanya itu biar kelihatan alami itu agak dinaikkan. Nah jadi apalagi itu saya seadanya itu ya, untuk bulu mata bawah itu adanya itu ya. Jadi bagaimana cara kita supaya adanya itu tetapi tetap kalau dipakaikan ke pelanggan ataupun model itu tetap kelihatan cantik ya dan kelihatan alami. Tidak kelihatan yang luas, tidak kelihatan bulu mata palsu ya. Dan ini model juga tidak menggunakan soft lens ya, jadi asli. Oke, saya sapukan lagi untuk tips untuk eyeliner yang mengenai mata, biarkan kering kemudian kita tutup dengan eyeshadow lagi, eyeshadow yang di mata tadi. Oke, demikian, terima kasih, semoga manfaat.